Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, gimana? Sehat semua? Masih semangat kan untuk belajar daring? Ya, hari ini kita bertemu lagi pada pelajaran PS tentang letak dan luas Indonesia ya. Nah, yang kedua letak dan luas Indonesia. Letak suatu wilayah berkaitan dengan posisi dan lokasinya di permukaan bumi. Letak suatu wilayah juga menunjukkan karakteristik keadaan alam di permukaan bumi. Dengan demikian, perbedaan letak wilayah mempengaruhi perbedaan kondisi fisik atau keadaan alam permukaan bumi. Letak wilayah Indonesia dapat dilihat. Jadi letak wilayah Indonesia kita ini dapat dilihat dari yang pertama yang A di sini secara geografis. Letak geografis merupakan posisi suatu wilayah atau negara dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Jadi, itu adalah definisi dari letak geografis. Posisi suatu wilayah atau negara dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Nah, secara geografis, Indonesia berada di antara dua benua. Benua apa aja? Waktu pelajaran SD, ya, benua Asia dan benua Australia. Dan terletak antara apa lagi? Dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kalau kalian lihat di peta kemarin komponen peta, kita lihat kalau Samudra Pasifiknya di sebelah mana? Ya, kalau kita lihat pada peta ada yang sebelah kiri itu Samudra Hindia. Pasifik sebelah kanannya. Indonesia berbatasan dengan 10 negara, negara tetangga, baik berupa batas darat maupun batas laut. Berbatasan di darat dengan negara Malaysia, Papua, New Guinea, Timor Leste. Sedangkan batas lautnya bisa juga dengan negara India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua New Guinea, Australia, dan Timor Leste. Itu adalah letak secara geografis. Karena letak Indonesia itu ada 3 secara. Kita lanjutkan. Sekarang batasnya. Batas-batas Indonesia. Jadi Indonesia itu berbatasan, kita lihat. Kalian bisa juga lihat peta. Sambil lihat petanya. Buka peta, kalian lihat peta batas-batas Indonesianya. Lihat, peta dunianya boleh. Di situ ada yang paling bawah itu yang kecil itu, Indonesia. Bagian utaranya di atas, kita lihat di atas. Indonesia berbatasan dengan negara apa aja? Dengan Malaysia, di situ Singapura, Palau, kalian lihat, Filipina dan Laut Cina Selatan. Itu bagian utaranya. Selanjutnya, sebelah selatan. Sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan apa? Kalau utara di atas, kalau selatan di bawahnya. Ya, dengan Timor Leste. Udah tuh, benua apa? Tadi katanya batasnya dengan 2 benua. Benua Australia dan Samudra Hindia. Ketiga, sebelah baratnya. Berbatasan dengan Samudra Hindia sebelah kiri itu. Kita lihat. Belah timur. Belah timur itu kita lihat dengan Papua New Guinea dan Samudra Hindia sebelah kirinya. Kalau pada gambar peta kalian lihat. Ada Papua New Guinea dan Samudra Hindia Pasifik. Sudah. Nah, itu adalah batas-batas Indonesia dan secara geografis. Nah, dari letak geografis itu, ada keuntungan bagi negara kita, bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Tapi juga ada hal yang merugikan bagi bangsa Indonesia dari letak geografis.
Apa sih keuntungannya dari letak geografis? Kalian lihat di situ. Dari peta bisa dilihat bahwa letak kita gimana? Nah, sangat strategis karena menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia antara baik dari negara-negara Asia Timur, negara-negara Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan India. Jadi keuntungan kita letaknya yang strategis dari jalur perdagangan dunia. Sehingga apa? Ya kapal-kapal dagang yang mengangkut berbagai komoditi dari Jepang, baik Cina, dan negara lain pasti melewati negara kita Indonesia. Menuju ke negara-negara tujuan di Eropa. Indonesia juga dilewati jalur perdagangan dari Asia ke arah Australia. Dari ke selatannya kalian lihat, perhatikan. Benua tadi. Dan Selandia Baru. Nah, letak geografis memberikan pengaruh bagi Indonesia baik juga secara sosial, ekonomi, dan budaya. Hubungan sosial pada waktu lalu kita lihat bahwa dengan masuknya ajaran agama yang ada di Indonesia, yaitu agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen. Nah, agama-agama tadi itu dibawa oleh para pedagang yang singgah di Indonesia. Pengaruh bidang ekonomi juga ada, di mana Indonesia kaya sumber daya alam, menjual kayu cendana, lada, pala cengkeh, dan sebagainya macamnya karena kita memang negara yang kaya akan rempah-rempah, juga hasil perkebunan ke negara Eropa, Cina, dan lain-lainnya. Negara lain juga menjual produk barang poslin, kain sutra, tenunan, mesin, dan lain-lain ke negara kita Indonesia. Sedangkan pengaruh bidang budaya dapat dilihat adanya kebudayaan Hindu, Buddha, Islam, dan bangunan-bangunan candi, masjid di Indonesia. Juga sekarang pengaruhnya adalah pertukaran budaya. Jadi bangsa asing bisa sih melihat gimana indahnya budaya bangsa kita, keindahan budaya kita. Nah, tadi adalah dampak geografis yang menguntungkan bagi bangsa kita. Sekarang dampak negatifnya atau merugikan dari letak geografis Indonesia tadi. Apa dampak negatifnya? Yaitu budaya dari negara lain yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia masuk dan mempengaruhi kehidupan budaya bangsa Indonesia. Berupa apa? Bisa pergaulan bebas, sopan santunnya yang tidak sesuai dengan aturan bangsa kita, kebiasaan bangsa kita, dan lain sebagainya. Juga karena letak yang strategis tadi, berakibat yang namanya Indonesia rentan masuknya barang-barang terlarang atau yang diselundupkan. Bisa juga senjata api dan narkoba. Jadi kalian harus tahu bahwa yang namanya narkoba itu dan senjata api itu masuk bukan dari bangsa kita, dari luar. Ke Indonesia kalian kadang-kadang menggunakan, ada yang menggunakannya tidak bagus itu. Karena akan mempengaruhi yang namanya diri kalian sendiri. Tinggalkan hal-hal yang tidak sesuai dari bangsa lain, yang tidak sesuai dengan bangsa kita. Ya, namanya berpakaian. Sekarang kita lihat rambut dicat berwarna-warna. Bukan budaya bangsa kita, itu bangsa asing. Berpakaian mini yang tidak sesuai dengan sopan santun dan sikap yang tidak santun. Kalau kita akan memberikan sesuatu barang, kebiasaan kita adalah menerimanya dengan tangan kanan dan memberikannya juga dengan tangan kanan. Kalau orang Barat, orang Eropa tidak jadi masalah. Mereka memberikan dan menerima sama saja, silakan dengan kita tangan kiri dan sebagainya. Nah, kita lanjutkan. Rute jalan perhubungan dunia terbagi menjadi dua.
rute pelayaran utama, yaitu rute yang menghubungkan Amerika Utara, Eropa, dan Asia Pasifik melalui terusan Suez, Selat Malaka, dan terusan Panama. Yang B, rute pelayaran pendukung, yaitu rute yang melayani pasar yang lebih kecil. Jalur perhubungan dunia, negara-negara Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan menggunakan jalur Selat Malaka untuk mengirim barang ekspornya berbagai wilayah di dunia seperti Afrika, Timur Tengah, dan Eropa. Itu menggunakan selat apa? Selat Malaka. Nah, kedua letak astronomis yang B. Apa sih yang dimaksud dengan letak astronomis, nak? Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan pada garis lintang dan garis bujur. Kalau gitu, waktu SD kalian sudah belajar apa sih yang dimaksud dengan garis bujur kalau pada globe? Kira-kira yang dari atas ke bawah itu merupakan garis apa, nak? Garis bujur. Kalau yang mendatar itu garis melintang. Jadi kalian harus bisa membedakan mana sih garis bujur dan mana garis lintang. Jadi apa yang dimaksud dengan garis bujur? Bujur dari atas ke bawah ya, dari utara ke selatan adalah garis hajal yang menghubungkan kutub apa di atas? Kutub utara, bawah kutub selatan yang menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan. Sedangkan garis lintang apa? Lintang muter. Kalau pada globe kan, muter. Itu adalah garis hajal yang melingkari bumi. Garis lintang. Kita lanjutkan. Pengaruh letak. Oh, sebelum itu juga. Tadi Ibu belum katakan tentang letak astronomis. Tadi baru definisi letak astronomis. Jadi kalau gitu letak astronomis Indonesia berapa, nak? Jadi letak astronomis Indonesia itu berapa derajat sampai berapa derajat waktu SD? Ya, letak astronomis Indonesia antara 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Nah, sekarang kita lihat. Tadi pada pelajaran sebelumnya, ini ada letak geografis, ada pengaruhnya juga. Sekarang pengaruh letak astronomisnya. Kira-kira apa pengaruh letak astronomis? Yang pertama, Indonesia hanya mengalami 2 musim. Ya kan, tidak seperti orang-orang yang lain, negara-negara lain. Mereka mengalami ada 4 musim. Kalau kita hanya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Kalau Eropa ada musim gugur ya, ada musim semi, ada 4 musim mereka. Ada musim dingin, es. Nah, selanjutnya yang kedua. Indonesia karena letak Indonesia beriklim tropis tadi. Karena Indonesia berada pada 95 derajat bujur timur sampai 140 derajat bujur timur, 6 derajat lintang utara sampai 9 derajat lintang selatan, Indonesia berada pada iklim tropis. Sehingga akibatnya apa? Indonesia juga memperoleh hujan sepanjang tahun, yaitu disebut memiliki hutan hujan tropis. Tanah subur. Ketiga, Indonesia memiliki 3 zona waktu. Jadi dari pengaruh letak astronomis adalah Indonesia terbagi menjadi 3 zona waktu. Indonesia bagian barat, WIB, waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, WITA, dan waktu Indonesia bagian timur, WIT. Keempat adalah Indonesia terbebas dari angin topan. Itu adalah pengaruh letak astronomis. Yang C, letak geologis. Apa sih yang dimaksud dengan letak geologis?
Letak geologis adalah letak suatu wilayah berdasarkan kondisi dan sejarah geologis yang membentuk susunan batuan di wilayah tersebut. Jadi bisa dikatakan berdasarkan susunan batuan itu letak geologis. Nah, dilihat dari letak geologisnya, Indonesia berada pada rangkaian jalur pegunungan sirkumpasifik dan Mediterania, serta pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia. Posisi tersebut membuat Indonesia memiliki banyak gunung berapi. Maka Indonesia memiliki banyak gunung berapi sehingga yang sering terjadi letusan gunung berapi. Tapi di balik letusan tersebut, apa yang ditimbulkan? Bahwa Indonesia bertanah subur. Nah, kita lihat keuntungannya. Keuntungan dari letak geologis. Keuntungan dari letak geologis adalah beragamnya sumber energi dan mineral. Jadi dari dalam bumi ini kita sebenarnya banyak sekali sumber mineralnya, sumber energinya. Tapi kita bangsa Indonesia belum mampu menggali segitu banyak sumber mineral di bumi kita. Maka bagi kalian yang masih jauh betul, masih mampu mencapai cita-cita, maka bangunlah negara kita. Kembangkan semua sumber energi dan mineral yang ada di Indonesia, di bumi kita. Gali untuk kepentingan bangsa kita sendiri. Jangan seperti sekarang, kita masih membutuhkan negara lain. Modal kita nggak punya, masih pinjam negara lain gitu kan. Sumber daya manusianya juga kita masih sangat lemah. Maka kalian harus berpacu untuk menjadikan tenaga-tenaga yang hebat, yang ahli teknologi dalam bisa menggarap sumber energi dan menggunakan sumber energi tadi untuk kepentingan bangsa sendiri. Kita lanjutkan. Nah, selain letak yang strategis, Indonesia juga memiliki luas wilayah yang tergolong besar. Berdasarkan informasi BIG, Badan Informasi Geospasial, menyebutkan wilayah Indonesia terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km persegi dan perairan seluas 3.257.483 km persegi. Daratan terdiri dari 13.466 pulau yang menjadikan sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Banyak pulau membuat garis pantai yang sangat besar, yaitu mencapai 99.030 km. Nah, itu saja tentang yang namanya letak Indonesia, baik letak geografis, geologis, astronomis, sehingga kalian bisa mempelajarinya lebih luas lagi pada buku atau pada YouTube ataupun yang lainnya, silahkan. Nah, sebelum Ibu akhiri, seperti biasa, kalian mengerjakan soal, hanya 3 soal. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan letak geografis? Yang kedua, jelaskan letak geografis Indonesia. Ketiga, apa pengaruh letak geologis Indonesia? Itu saja, selamat bekerja dengan baik. Selalu jaga kesehatan, tetap semangat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan hal yang terbaik bagi kita semua. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.